Halo, Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Bambang Sigit Prabowo, di mana saya akan memberikan cerita sedikit tentang pengalaman dan kesaksian saya di tahun 2013. Pergumulan yang begitu pekat dan pahit bagi kami. Simak dan tonton dengan seksama. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana. Bapak dan ibu saya semuanya dalam keluarga Muslim. Jadi saya keluarga yang begitu erat dan begitu kental dengan agama Islamnya. Saya 3 bersaudara, saya anak nomor 1, adik saya 2, 1 laki-laki, satunya lagi perempuan. Semua dari keluarga Muslim yang sangat kental sekali dengan ajaran Islam. Pada waktu tahun 2013, saya waktu itu ingin sekali menjadi seseorang yang boleh dipandang sebagai anggota legislatif, tapi dengan adanya pesta demokrasi di tahun 2013 waktu itu, sebetulnya dari kalangan bawah sampai teman-teman yang menjadi kader, yang sudah menjadi anggota dewan di lingkungan politik. Kebetulan sekali saya waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang cukup ternama di Indonesia, yaitu di perusahaan Semen Gresik Tbk. Saya mengabdi sudah cukup lama, kurang lebih 14 tahun berjalan. Dengan seiringnya perjalanan itu, di tahun 2013, karena saya senang berpolitik dan waktu itu saya sebagai kader PDI Perjuangan di Kabupaten Banyumas, rut dan arus dari bawah sangat kental sekali untuk mendukung kami di pesta demokrasi waktu itu. Tapi dengan kenyataan yang sangat begitu pahit sebetulnya, tapi semuanya ini saya rasakan bisa berjalan dengan begitu baik. Di waktu pesta demokrasi itulah saya memberanikan diri
untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Waktu itu kita bersaing dengan teman-teman sendiri, kader sendiri. Akhirnya dengan arus bawah yang sangat begitu mendukung dengan kami akhirnya mendaftarkan diri melalui DPC PDI Perjuangan di tahun 2013. Waktu itu saya sangat senang sekali waktu itu karena saya beradik-adik, seandainya saya terpilih dan mewakili di Dapil 5 waktu itu, saya akan memberikan sesuatu kepada masyarakat dan yang memilih di Dapil 5 khususnya untuk pendukung saya akan berjanji dan memberikan sebuah angan-angan jikalau memang saya bisa terpilih menjadi anggota legislatif waktu itu. Saya berjanji dengan masyarakat di Dapil 5, seandainya betul saya bisa terpilih, apapun yang menjadi keinginan masyarakat, saya akan mendukungnya dan memberikan sebuah surprise. Gaji yang nanti akan saya terima, saya akan gelontorkan ke masyarakat yang betul-betul ingin butuh bantuan melalui perorangan ataupun dengan kelompok. Saya betul-betul waktu itu sudah menjanjikan hal seperti itu. Tim sukses kami waktu itu juga sudah saya janjikan, ya. Waktu itu saya berikan akomodasi 3 unit kendaraan yang waktu itu untuk mereka bekerja di dapil kami. Tapi kenyataannya begitu pahit sekali sewaktu ada yang betul-betul di hati saya yang kurang berkenan. Karena apa? Waktu terjadi pesta demokrasi digelar di Dapil 5, masing-masing tim sukses kami kelihatan begitu bekerja. Setelah suara di masing-masing dapil kami untuk saling menginformasikan dan memberikan hasil daripada perolehan kami, pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah perhitungan suara. Per masing-masing tim sukses kami menginformasikan bahwa hasil daripada perolehan di dapil kami ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan waktu Bapak Ibu. Akhirnya
pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, semua perolehan sudah terakumulasi betul. Kami tidak bisa berkata apa-apa karena suara kami ternyata dibawa dari rival-rival kami. Waktu perolehan suara itu sudah dibawa rival-rival kami, keadaan kami sudah tergoncang, pikiran kami sudah blank. Apa yang menjadi keinginan kami untuk mewakili aspirasi masyarakat, semuanya kabur dan hilang begitu saja. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat malam, saya sudah tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kami sudah tidak bisa berpikir secara sehat. Saya sepertinya kena depresi gila, depresi sangat berat sekali. Dan waktu itulah saya sudah tidak punya pikiran akal sehat. Saat itu juga keluarga kami sampai menangis, sampai memberikan masukan-masukan. Kami sudah tidak bisa berpikir bahwa yang saya ajak bertatap muka dan mereka-mereka yang mengobrol dengan saya sudah tidak bisa tahu siapakah mereka dan siapakah dia. Karena pemikiran saya sudah tidak terfokuskan. Akhirnya saya begitu malunya dan menanggung beban yang sangat berat sekali. Di waktu itu, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Keluarga tidak ada yang tahu, tim-tim kami juga tidak ada yang mengerti maksud daripada tujuan saya keluar dari rumah. Saya mengendarai sepeda motor dan saya pun tidak membawa apa-apa kecuali hanya baju yang menempel di tubuh saya waktu itu. Saya berpikiran waktu itu di perjalanan saya entah kemana tujuannya, tapi saya sudah bisa apa yang menjadi keinginan di hati kami. Akhirnya saya pergi ke sebuah Gua Rahayu, yaitu di Adipala. Disitulah saya untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa minta petunjuk dan inspirasi, tapi kenyataannya apa yang di dalam gua tersebut ternyata banyak ketemu dengan mereka-mereka. Ternyata disitulah berkumpulnya orang-orang yang banyak kena masalah. Baik itu disandung dengan penggelapan uang, dikejar-kejar hutang,
Dan ada yang satu lagi namanya, kalau tidak salah waktu itu berinisial DFI, ya, seorang ibu perempuan dari Lampung, Kota Bumi. Dia sudah lama bersemedi ataupun menyepi di dalam Gua Rahayu tersebut. Dia sudah kurang lebihnya 45 hari. Saya di situ bercengkerama dengan mereka-mereka. Kalau seingat saya ada 3 perempuan, 9-nya laki-laki. Ada seorang oknum guru juga. Bahkan ibu yang berinisial DFI itu adalah seorang kontraktor batu bara. Mereka juga menanggung beban yang begitu berat. Dia dikejar-kejar dari sebuah bank yang tidak saya sebutkan namanya. Mereka punya utang sekian M, rumah sampai terjual, keluarga juga ditinggalkan. Sampai saya berinteraksi di situ. Saya selama kurang lebih 8 hari. Ternyata di situ saya tidak menemukan sesuatu apapun, petunjuk apapun. Dari juru kunci menyarankan, tinggallah di sini sementara waktu, karena Pak Sigit kondisinya, pikirannya sudah tidak labil. Makanya saya menuruti apa yang dari petunjuk dari juru kunci Gua Rahayu tersebut. Jam 12 malam itu semua yang ada di dalam Gua Rahayu itu suruh mandi untuk penenangan jiwa. Jam 12 malam bersama-sama mandinya di dalam Gua Rahayu tersebut. Itu saya masih ingat di Sendang Melati namanya. Dari juru kunci suruh rendam sampai telanjang bulat, sudah tidak punya pemikiran apapun, keinginan apapun di dalam sendang tersebut. Lain jenis pun membaur di situ. Setiap jam 12 malam saya ikuti petunjuk. Ternyata setelah mandi, kita berpakaian lagi menuju ke suatu semacam kamar ya. Di situ memang di situ ada suara-suara yang begitu sangat mengerikan. Entah itu suara rekaman manusia ataupun suara gaib, saya tidak tahu dari masing-masing nama tersebut, keinginan dan kemauannya mau seperti apa. Kita sampai sudah tidak ingat pikiran kami, suara itu entah suara rekaman manusia ataupun gaib. Saya jabarkan semua permasalahan saya. Saya menginginkan sekali kondisi saya bisa kembali seperti semula. Keinginan saya bisa mengembalikan hutang-hutang yang untuk pencalonan anggota legislatif waktu itu. Begitu gelap dan pahitnya kehidupan saya, akhirnya saya sudah 8 hari
di dalam gua tersebut, saya memutuskan diri untuk pulang. Dan waktu kepulangan itu, saya juga sudah tidak ingat apa-apa. Yang ingat saya pulang sampai jalan kaki, sepeda motor saya tinggal di sebuah warung yang dekat dari gua tersebut, karena mereka melayani makan dan minum. Akhirnya saya jaminkan sepeda motor tersebut ke sebuah warung yang dekat di dalam Gua Rahayu itu. Seiring berjalannya saya pulang, saya sepertinya ada yang menuntun dalam diri saya. Setelah sampai rumah, sepertinya hiruk pikuk dalam lingkungan dan keluarga kami mencari kemana, mencari ke sini, ke sana, ke sini, sampai tidak menemukan saya akhirnya pulang, dan saya disitulah akhirnya seperti ada bisikan di dalam diri saya. Siang saya mandi dengan apa adanya yang saya pakai dalam pakaian tersebut. Saya berjalan entah kemana waktu itu, pemikiran saya juga masih dalam keadaan sudah tidak terkendalikan. Saya makan di sebuah warung, waktu itu saya masih ingat namanya Ibu Sumi, ya, itu di belakang stasiun Timur Jalan Sugiono. Disitulah saya makan, bahwa warung yang biasa saya makan di situ, Ibu Sumi negor sama saya, "Pak Sigit, kok nggak seperti biasanya? Bagaimana Pak hasilnya Pak?" Saya tidak bisa berkata apapun. Ibu Sumi itulah sebagai inspirasi saya. Dia memberikan wejangan ke saya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, Pak Sigit, itu semuanya adalah hanya Tuhan yang Maha Kasih. Ibu Sumi itu ternyata sangat baik sekali kepada saya. Dia memberikan masukan semua apa yang menjadi pergumulan saya waktu itu, begitu pahit sekali. Akhirnya Ibu Sumi datang ke rumah, memberikan inspirasi kepada saya, "Pak Sigit, kalau Pak Sigit ingin berjalan dengan kami ke jalan Tuhan yang baik, silakan Pak Sigit, monggo bisa pergi bersama saya untuk ke gereja." Akhirnya saya terbuka dengan hal kata-kata tersebut, sehingga sepertinya saya itu ada Roh Kudus yang menuntun ke kami, ke jalan Tuhan. Akhirnya Ibu Sumi itu memberikan masukan pada saya sepertinya terhipnotis. Waktu itu istri antara sangat senang dan sangat tidak senang. Karena istri waktu itu juga sudah bingung bagaimana suami saya bisa sadar kembali dan berjalan, orang yang pemikirannya sehat kembali. Ya, akhirnya istri saya memberikan masukan
silakan Bu Sumi, suami saya bisa dibimbing dengan baik. Yang penting suami saya bisa kembali sehat seperti orang-orang di lingkungan kami, seperti semula. Akhirnya saya memberanikan diri. Waktu itu saya sepertinya Bu Sumi itu betul-betul memberikan inspirasi kepada saya. Saya melakukan ibadah waktu itu yang pertama kali di gereja GPT Juru Selamat, ya. Saya dituntun dan dibimbing oleh Bu Sumi dan keluarganya. Nah, disitulah saya telah menemukan jati diri saya. Ternyata kebaikan Bu Sumi adalah tidak seperti orang-orang lain. Mereka sangat bijak. Ada Roh Kudus yang menuntun kami untuk ke jalan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus ternyata begitu baik pada kami dan keluarga kami, yang pada akhirnya Ibu Sumi itu sepertinya ibu saya sendiri. Setiap saya berjalan mau beribadah, Sabtu sore jam 5 saya beribadah sama Ibu Sumi. Saya samperin Ibu Sumi, satu keluarga. Nah, kendaraan saya yang tinggal satu-satunya itulah sebagai saksi bisunya. Akhirnya karena saya sudah begitu nyaman dan sepertinya saya sudah begitu tenang dalam pergumulan saya, Tuhan Yesus begitu baik dengan kami. Roh Kudus yang menuntun kami bersama-sama pada keluarga Ibu Sumi. Akhirnya kendaraan saya yang biasa untuk antar jemput pada Bu Sumi, karena saya terlilit hutang dan harus membayar ke bank, saya jual. Saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya saya putuskan semuanya ini kebaikan daripada Bu Sumi waktu itu yang mempunyai warung makan langganan saya, itu sebagai inspirasi saya. Bu, saya sangat terima kasih sekali Ibu telah menuntun kami untuk bisa beribadah bersama-sama kami. Tapi maaf Ibu, saya tidak bisa melayani Ibu lagi seperti biasanya antar jemput, karena kendaraan kami sudah kami jual untuk menutup hutang-hutang kami. Sampai toko besi pun saya jual, Bu. Itu untuk menutup hutang-hutang kami sewaktu pencalekan kemarin. Bu Sumi matur, itu tidak ada apa-apanya, Pak Sigit. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi apa yang ada di dunia ini adalah hanya kamuflase. Tidak ada apa-apanya. Yang penting Pak Sigit sudah tenang, sudah nyaman, dan sudah bisa membaur dengan kami-kami. Saya sangat terima kasih sekali Pak Sigit sekarang menjadi pribadi yang sangat baik dan pengikut Tuhan Yesus Kristus sejati. Itulah cerita gambaran sedikit mengenai kesaksian saya
begitu pekat. Saya mengingatkan bagi mereka-mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ingat ada 3 hal yang perlu dikaji. Jangan sampai seperti yang sudah saya alami. Yang pertama, siap mental. Yang kedua, siapkan fulus. Yang ketiga, betul-betul harus dikondisikan dengan keluarga yang baik. Itulah sekedar gambaran kami dan kesaksian kami di tahun 2013, begitu gelap, begitu pergumulan yang begitu pahit. Sekarang saya sudah menemukan ketenangan dan kenyamanan bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya endingnya adalah pengikut Kristus yang sejati. Itu. Terima kasih. Shalom. Cinta kasih.